Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan dan yang saya hormati, dan yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tidak henti-hentinya kita bersyukur dan memuji Allah Rabbal Alamin, yang mana Dia tidak henti-hentinya juga mencurahkan nikmat-nikmat karunia dan rizkinya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dikumpulkan dan dipertemukan di tempat yang mulia ini, di taman dari taman-taman surga, di taman dari taman-taman surga dunia, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku, kata beliau, dan mimbarku, baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku, taman dari taman-taman surga. Raudhah, sah? Raudhah. Itu dia, taman dari taman-taman surga. Kata sebagian ulama rahimahumullahu ta'ala, mengapa tempat itu namanya raudhah? Karena diambil dari sabda Nabi tadi itu, raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Karena waktu itu Nabi SAW menyampaikan ilmu kepada para sahabat di tempat itu. Karena Nabi SAW menyampaikan ilmu, menyampaikan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran dan Sunnah di tempat itu, di raudhah itu. Makanya itu dinamakan raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Berarti majelis kita yang disampaikan ilmu di dalamnya adalah taman dari taman-taman surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian, wahai kaum muslimin, mendapati taman dari taman-taman surga, farta'u, mampir di situ, duduk di situ. Para sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah, sehingga engkau menyuruh kami duduk di situ?
Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, hilqatul dzikr, yaitu majelis ilmu atau majelis zikir. Berarti jelas tegas di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menamai majelis kita seperti ini adalah taman dari taman-taman surga. Sebagaimana masjid ini Raudhatul Jannah. Masya Allah, kita kumpul di masjid Raudhatul Jannah dan di majlis Raudhatul Jannah. Subhanallah. Maka barang siapa yang merasakan taman dari taman-taman surga, barang siapa yang merasakan nikmatnya taman dari taman-taman surga dunia, insya Allah dia akan merasakan nikmatnya taman dari taman-taman surga akhirat. Dan barang siapa yang tidak merasakan itu, maka ditakutkan dan dia tidak akan merasakan nikmatnya taman dari taman-taman surga akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di sini di taman-taman dari taman surga dunia, semoga Allah juga mengumpulkan kita semua di taman dari taman-taman surga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan, kita melanjutkan pembahasan kita dalam pembacaan kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Dan hari ini kita melanjutkan bab ke mana? Ke berapa? Masih ketiga ya? Yaitu hadis tentang barang siapa yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya pasti masuk surga tanpa hisab. Di sini penulis rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dan dua ayat ini sudah kita baca dan sudah kita jelaskan, termasuk muqaddimah bab ini sudah kita baca dan sudah kita jelaskan panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Kita melanjutkan hadis Husain bin Abdurrahman berkata, atau sebelumnya kita baca lagi dua ayat ini untuk ngingetin ya yang sudah kita baca. Allah berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakum minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Dia bukanlah dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ayat ini sudah kita baca dan sudah kita jelaskan panjang lebar, khususnya tentang keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau memiliki sifat yang tinggi sekali, yaitu pertama ummah, ummah qanitan lillah hanifah,
walam yaku minal musyrikin syakiral li an'umi. 5. Masya Allah. Dan Allah tetapkan itu, dan betul-betul beliau Ibrahim ini alaihissalam memiliki sifat-sifat seperti ini. Ini pun sudah kita bahas. Kemudian ayat berikutnya yang dibawakan oleh penulis rahimahullah yaitu surat Al-Mu'minun ayat 59, walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka sesuatu apapun. Nah, ini sifat orang yang beriman. Sifat orang yang beriman yang mereka adalah penghuni-penghuni surga. Salah satu cirinya adalah mereka tidak berbuat syirik, ya, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini pun sudah kita baca dan sudah kita jelaskan. Kita baca hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala yang artinya, Husain bin Ibrahim bin Abdurrahman menuturkan, suatu ketika aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair adalah salah seorang sahabat yang mulia sebagaimana yang telah kita ketahui. Kata Husain bin Abdurrahman, suatu ketika aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Lalu ia bertanya, siapakah di antara kalian melihat bintang yang jatuh semalam? Siapakah di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Aku pun menjawab, aku, kata Husain bin Abdurrahman. Kemudian aku berkata, ketahuilah, sesungguhnya aku ketika itu tidak dalam keadaan salat, tetapi terkena sengatan kalajengking. Ia bertanya, lalu apa yang kamu perbuat? Jawabku, aku meminta ruqyah. Ruqyah itu jambi-jambi. Ruqyah di sini adalah penyembuhan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan atau doa-doa yang lain. Itu ruqyah. Dan nanti ada pembahasan khusus tentang ruqyah nanti insyaallah. Ia bertanya lagi, apakah yang mendorong dirimu untuk melakukan hal itu? Apakah yang mendorong dirimu untuk melakukan hal itu? Jawabku, yaitu sebuah hadis yang dituturkan oleh Asy-Sya'bi kepada kami. Ia bertanya lagi, dan apakah hadis yang dituturkan kepadamu itu? Aku berkata, dia menuturkan kepada kami hadis dari Buraidah bin Al-Husayb. Dia menuturkan kepada kami hadis dari Buraidah bin Al-Husayb. Apa hadisnya? La ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak dibenarkan melakukan ruqyah kecuali karena ain atau terkena sengatan. Tidak dibenarkan melakukan ruqyah kecuali karena ain atau terkena sengatan, humah, sengatan. Artinya bukan berarti selain dua ini tidak boleh, boleh. Artinya maksud perkataan beliau ini adalah obat yang paling mujarab, gitulah ya. Penawar yang paling ampuh untuk menghilangkan ain dan sengatan binatang adalah dengan ruqyah. Itu yang dimaksud.
Masya Allah ya. Jadi obat penawar yang paling ampuh untuk dua penyakit ini, ain dan sengatan binatang, adalah dengan ruqyah. Dan kita tahu semua apa itu ain. Ain itu dari kata ainun, mata, yaitu penyakit yang ditimbulkan dari pandangan mata jahat ya. Ain, penyakit ain gitu, penyakit yang ditimbulkan dikarenakan dari pandangan mata jahat, pandangan mata manusia tentu yang jahat, yang didasari oleh hasad, dengki. Biasanya seperti itu. Ketika melihat anak itu Masya Allah apa, bagus gitu kan, cakep dan seterusnya, dia melihatnya dengan pandangan yang nggak seneng gitu loh. Terkadang lisannya muji gitu, terkadang lisannya muji, tapi sebenarnya dia benci, dengki, hasad, iri melihat anak tersebut, sehingga anak tersebut sakit karena pandangan orang tadi itu. Namanya pandangan mata jahat, ain, penyakit ain. Dan itu tidak hanya dialami oleh anak-anak. Kenapa anak-anak itu rentan ya, rentan kena penyakit ain itu, Pak? Karena mereka belum ada benteng gitu, masih polos gitu kan, belum ngerti wirid-wirid gitu, belum sholat, belum ada benteng lah, belum ada benteng yang membentengi dia dari penyakit-penyakit seperti itu. Tapi kalau kita kan sudah banyak zikir, sholat dan yang lainnya, insya Allah membentengi itu semua, insya Allah ya. Tapi ini anak masih polos, masih rentan gitu, maka subhanallah dia sering terkena penyakit ain itu. Nggak ngapa-ngapain panas, nggak ngapa-ngapain nangis, malam-malam tuh biasanya tuh malam nangis aja, kemudian panas, padahal nggak kenapa-napa. Kenapa ini anak gitu? Nah mungkin tadi siang tuh dia terkena ain, pandangan mata jahat dari orang lain tadi itu. Dan ini tidak hanya menimpa anak-anak atau manusia, bahkan menimpa kendaraan bisa. Ketika orang melihatnya itu dengan hasad, iri, dengki, itu bisa tuh kendaraan terkena ain itu. Mungkin tiba-tiba mogok, tiba-tiba bannya pecah, bisa-bisa kacanya retak, begitu. Masya Allah ya, itu penyakit yang sangat bahaya. Makanya Nabi SAW menegaskan al-ainu haqqun, kata beliau, penyakit ain itu hak. Hak itu benar-benar ada gitu, ada. Maka akhi, ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan pada sesuatu, maka apa yang disunahkan? Masya Allah, tabarakallah gitu. Melihat anak kecil, kita katakan Masya Allah, tabarakallah, atau Masya Allah, anak sopo ini kan gitu. Para ibunya ada di sampingnya itu, anaknya siapa kan gitu. Masya Allah, saking lucunya kan begitu. Masya Allah, tabarakallah. Nah itu sunnahnya seperti itu. Atau melihat kendaraan orang lain yang Masya Allah bagus, kita katakan Masya Allah, tabarakallah, ini kehendak Allah dan semoga Allah berkahi. Kan enak kan begitu. Melihat rumah orang lain Masya Allah bagus, indah, besar, katakan Masya Allah, tabarakallah. Ini kalau nggak mengucapkan itu, dikhawatirkan terkena itu. Karena pada dasarnya sifat manusia itu punya hasad, nggak, Pak? Sifat dasar nih, dari lahir istilahnya. Ada nggak sifat hasad? Dengki, iri? Ada, setiap orang punya. Tapi bagaimana kita menekannya tadi itu loh, biar tidak ngelunjak, atau kita
cabut akar sampai ke akar-akarnya dah, kan begitu, berusaha untuk mencabut dari akar-akarnya itu. Tapi setiap orang punya hasad itu. Makanya ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan kita, maka dianjurkan, disunahkan untuk mengatakan demikian, Masya Allah, Tabarakallah. Atau bahkan melihat diri kita sendiri nih Pak, diri kita sendiri, atau milik kita sendiri, kendaraan kita sendiri, rumah kita sendiri, bahkan jasad fisik kita sendiri, dan kita terkagum-kagum itu, jangan lupa mengatakan itu, Masya Allah. Berarti bisa ain itu menimpa diri kita sendiri, dari diri kita sendiri, bisa dengan pandangan yang menakjubkan, kemudian kita tidak membaca Masya Allah tadi itu, bisa. Nah, ala kulli hal, bahwa penyakit ain itu hak, dan obat yang paling mujarab untuk mengobati ain tadi itu adalah dengan ruqyah. Kita bacakan tuh anak misalnya, malam-malam kok panas, malam-malam kok nangis, rewel, kita bacakan surat Al-Fatihah, kita ulang-ulang, atau ayat kursi dan ayat-ayat kul itu, insya Allah hilang, insya Allah, dengan penuh keyakinan insya Allah hilang. Dan nanti ada pembahasan tersendiri tentang masalah ruqyah ini nanti insya Allah. Kemudian sengatan, tentu sengatan pun demikian, obat yang paling mujarab juga adalah dengan ruqyah tadi itu, ya, termasuk dipatok ini enggak ular, ya ular ya, termasuk ya, termasuk juga insya Allah, termasuk ya. Tapi kita lanjutkan. Sa'id pun berkata, yaitu Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah didengarnya. Tetapi Ibnu Abbas menuturkan kepada kami hadis dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda. Nah, hadis yang panjang ini hadis dari Ibnu Abbas. Jadi Husain bin Abdurrahman ini terkena sengatan, kemudian dia minta ruqyah. Berarti dia minta diruqyah, bukan meruqyah diri sendiri. Nah, dengan itulah sahabat yang mulia yaitu Sa'id bin Jubair membawakan sebuah hadis yang pernah dia dengar dari Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas pernah mendengar hadis ini dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah para sahabat ya, Masya Allah, setiap ada kejadian disampaikan hadis, sunnah, sehingga semua waktu itu mengenal sunnah yang sebelumnya dia tidak mendengar sama sekali. Baik. Ibnu Abbas siapa namanya Pak? Dari Ibnu Abbas, namanya siapa? Ibnu Abbas. Ibnu artinya anak lanang, anak laki-laki. Abbas berarti anak laki-lakinya Abbas. Nah, siapa tuh anaknya namanya tuh? Abdullah. Nah, kalau kita mendapatkan nama Ibnu Abbas, maksudnya adalah Abdullah bin Abbas, sebagaimana Ibnu Umar namanya Abdullah bin Umar, Ibnu Mas'ud namanya Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Amr Abdullah bin Amr bin As. Nah, seperti itu. Berarti Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, berarti Abdullah ini sepupunya ya, sepupu Rasul ya, Abdullah ini. Kenapa sepupunya? Karena Abbas adalah paman ya, paman Rasul. Abbas adalah pamannya Rasul, berarti Abdullah sepupu.
anak paman gitu kan, anak paman berarti sepupu. Tetapi Ibnu Abbas menuturkan kepada kami hadis dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "Uridat alayyal umam," telah ditampakkan kepadaku umat-umat, telah ditampakkan, telah dipertunjukkan kepadaku tentang umat-umat semuanya, umat dari awal sampai akhir, diperlihatkan, ditampakkan di hadapan Rasul SAW. Berarti ini apa nih akhi? Mukjizat enggak? Ini mukjizat, ini mukjizat. Jadi Nabi itu melihat seluruh umat dengan izin Allah. Kemudian kata beliau, "Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahatu." Aku melihat seorang nabi bersamanya beberapa orang. Aku melihat seorang nabi bersamanya, bersama nabi itu beberapa orang. Artinya beberapa orang di sini pengikut gitu loh. Ar-rahat itu angka 3 sampai berapa begitu ya, sampai 9. Jadi ada seorang nabi pengikutnya cuman 5, 6, 7. Seorang nabi. Padahal seorang nabi ini tentu berdakwah pagi, siang, malam, petang, terus tidak pernah berhenti mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Ternyata 1, 2, 3, 4, 5 yang ikut sama dia. Masya Allah, berarti semuanya kafir, semuanya musyrik. Cerita yang sangat masyhur adalah Nabi Nuh. Yang ikut sama Nabi Nuh di kapalnya itu berapa orang? Istilahnya bisa dihitung dengan jari lah, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 25, 30, 40-an dah, 40-an dah kurang lebih. Padahal beliau berdakwah selama berapa tahun? 950 tahun. Ini dakwah beliau selama 950 tahun, yang ikut cuma 40. Allah. Nah ini Nabi SAW mengatakan, aku melihat seorang Nabi, pengikutnya cuma beberapa orang, segelintir orang. Terus, wan nabiyya wa ma'ahu rajulu war rajulan, dan aku juga melihat seorang Nabi yang bersama Nabi itu 1 atau 2 orang. Jadi pengikutnya cuma 1 atau 2 orang. Masya Allah, gimana ini? Kemudian kata beliau, wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun, dan aku melihat seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Iya gitu. Padahal bagaimana antum ngelihat seorang nabi itu gitu loh. Nabi itu diberikan oleh Allah kefasihan dalam berbicara, kelemah lembutan dalam berdakwah, hujjah, dalil, burhan, bukti yang tegas, nyata dan seterusnya. Itu loh, nggak ada satupun yang ikut kayak gimana itu. Ini menunjukkan kepada kita, akhi, keberhasilan dakwah itu bukan dilihat dari jumlah. Keberhasilan dakwah adalah ketika mampu menyampaikan kebenaran kepada manusia, mereka terima atau tidak. Itulah keberhasilan. Ini masalah penting ini. Keberhasilan dakwah itu bukan dilihat dari jumlahnya, tapi
keberhasilan dakwah adalah ketika dia menyampaikan, ketika dia mampu menyampaikan kebenaran yang benar-benar kebenaran ini dari Allah dan Rasulnya. Itu dia kebenaran. Itulah keberhasilan. Masya Allah. Berarti dalam dakwah itu bukan mencari masa, bukan. Dapat masa banyak, yo alhamdulillah. Nggak dapat juga alhamdulillah. Kenapa? Karena sudah menyampaikan kebenaran, sudah menyampaikan al-haq kepada manusia. Diterima, monggo. Nggak diterima, monggo. Sudah, itu dia keberhasilan. Dan biasanya akhi, barangkali ini waktu itu memang belum ada pengikutnya misalnya, tetapi hasil dari penyampaian dakwah itu mungkin diteruskan oleh generasi berikutnya, atau mungkin salah satu dari mereka yang telah menerima kebenaran tersebut menerima suatu saat, kemudian mereka menyampaikan kepada yang lain, dan begitu seterusnya. Artinya kita tidak boleh pesimis ketika kita menyampaikan kebenaran, kok nggak ada yang ngikut. Nggak boleh pesimis. Nabi saja nih, Nabi ini nggak ada pengikutnya sama sekali. Gimana ini? Padahal ilmunya kayak apa, hikmahnya seperti apa, kepandaiannya seperti apa, kefasihan dalam menyampaikan dakwah bagaimana, itu loh nggak ada yang ngikutin. Bagaimana dengan kita, ilmunya yang cetek, ilmunya yang maka kita tidak boleh pesimis. Bahkan sekalipun yang hadir itu cuma satu misalnya, ya tidak masalah juga. Barangkali yang satu itulah akan menyebarkan dakwah yang lain kepada yang lain, dan seterusnya. Taib. Ala kulli hal, bahwa Nabi SAW di sini menyampaikan berita tentang apa-apa yang Allah anugerahkan kepada beliau SAW, yaitu beliau melihat semua umat. Di antara yang beliau lihat adalah Nabi dan pengikutnya. Ada yang pengikutnya sekian, ada yang enggak sama sekali. Kemudian kita lanjutkan. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idz rufi'a li sawadun 'azimun fadhanantu annahum ummati." Tiba-tiba ditampakkan kepadaku, tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sawadun 'azimun, suatu kumpulan orang yang jumlahnya banyak sekali. Sawadun a'zam, sawadun azim. Tiba-tiba aku diperlihatkan umat yang jumlahnya banyak sekali. Setelah melihat tadi Nabi pengikutnya sekian, Nabi sekian, Nabi ini sekian, tiba-tiba beliau melihat sekelompok manusia yang jumlahnya banyak sekali. Namanya sawadun azim. Sawad itu putih, putih, hitam ya, hitam. Azim, azim itu agung, besar. Maksudnya adalah jumlah manusia yang sangat banyak. Itu namanya sawadun azim. Hitam kan, rambutnya kan hitam kan ya, hitam yang banyak banget, berarti orang-orang yang sangat banyak sekali. Fadhanantu annahum ummati, dan aku mengira, aku menyangka umat yang sangat banyak tadi itu adalah umatku, kata beliau. Oh, itu umatku tuh. Kemudian faqilali, kemudian dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu. Kemudian dikatakan kepadaku, itu Musa dan bersamanya kaumnya. Berarti itu kaumnya Nabi Musa. Musa dan kaumnya. Oh, berarti kaum Nabi Musa itu banyak sekali.
kaumnya Nabi Musa banyak sekali, bahkan yang paling banyak setelah Nabi Muhammad SAW. Umat yang paling banyak setelah umat Nabi kita SAW adalah umat Musa alaihissalam. Karena umatnya Nabi Musa itu siapa? Bani Israel. Dan antum tahu berapa banyak Bani Israel itu? Banyak sekali Bani Israel, sebagaimana yang telah kita ketahui. Kemudian kata beliau, "Fanadhartu fa idza sawadun 'azimun." Kemudian aku melihat jumlah manusia yang sangat banyak sekali, yang lebih banyak dari yang pertama tadi itu. Hadza faqila li, kemudian dikatakan kepadaku, kata Nabi SAW, kemudian dikatakan kepadaku, hadza ummatuka, itulah umatmu. Masya Allah. Jadi yang dilihat oleh beliau tadi itu yang kedua ini, setelah yang banyak pertama tadi, ternyata umat beliau, dan umat beliau ini jauh lebih banyak. Yang jelaslah ya, umat beliau kan paling banyak kan, karena beliau SAW diutus untuk seluruh manusia. Nabi kita SAW diutus untuk seluruh manusia. Sedangkan Musa diutus untuk siapa? Kaumnya saja, Bani Israel. Tuh, tentu Nabi kita SAW jauh lebih banyak ya, lebih banyak. Kalau memang umat beliau, umat Nabi kita SAW yang adalah yang paling banyak, berarti penghuni surga yang lebih banyak adalah umat Muhammad SAW. Penghuni penduduk surga yang paling banyak adalah dari umat Muhammad SAW. Nas'alullaha al-jannah, semoga Allah masukkan kita semua ke surganya, amin ya rabbal alamin. Nah, umat yang paling banyak di surga adalah umat Muhammad SAW. Di samping beliau minta kepada Allah agar kebanyakan penduduk surga adalah dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya. Kita lanjutkan. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzabin. Dan di antara umat-umat beliau tadi sallallahu alaihi wasallam ada 70.000. Ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, inilah yang menjadi dalil dalam bab ini. Barang siapa yang memurnikan tauhid dengan semurni-murninya, pasti dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini yang menjadi dalil nih. Poin ini nih. Di antara mereka, di antara umat Muhammad yang sangat banyak tadi itu, ada 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Udah nggak dihisab, nggak diazab, langsung masuk surga. Puluh berarti sedikit ya, 70.000 ya. Ada nggak se-RW ini 70.000 Pak? RW kita ini misalnya gitu, nggak sampai ya. Berapa RW kalau gitu Pak? 5 RW dah, 5 RW 5 RW, sedikit lah. Sedangkan umat Muhammad berapa miliar itu kan? Coba berapa miliar itu diambil 70.000 yang nggak ada apa-apanya. Berarti ini penghuni surga, penduduk surga spesial banget nih, spesial banget sudah. Ya, dan ini sudah kita bahas di awal-awal bab ini. Ya, ada yang tanpa azab, tanpa hisab, kemudian hisab.
tanpa azab, kemudian hisab, azab, kan gitu kan? Di awal-awal sudah kita bahas. Kita lanjutkan. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Di antara mereka ada 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Thumma nahadha fadakhala manzilahu fakhadhan nasu fi ulaika. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit. Nahadha itu ya bangkit. Berarti waktu itu Nabi menyampaikan berita ini sedang duduk seperti ini sama para sahabat. Setelah menyampaikan ada 70.000 masuk surga tanpa hisab, tiba-tiba Nabi berhenti. Ini bikin penasaran ya. Langsung beliau bangkit, berdiri ya, dan masuk rumah. Nah, berdiri, tinggalin tuh para sahabat. Kan bikin tanda tanya kan, ini 70.000 siapa aja nih, kan gitu nih. Nah, setelah Nabi SAW masuk rumah, kata perawi hadis ini, faqala ba'duhum fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah. Nah, setelah ditinggal oleh Nabi SAW, para sahabat ngobrol nih, berdiskusi. Sebagian mereka mengatakan mungkin 70.000 tadi itu adalah para sahabat Nabi yang mendampingi Nabi SAW. Mungkin ini diskusi mereka lah, ya, ngobrol mereka dah. Siapa sebenarnya 70.000 ini? Nabi nggak nyebutin tadi. Oh, mungkin mereka adalah orang-orang yang menyertai Rasul, mendampingi Rasul, yang menjadi sahabat Rasul. Mungkin, karena jelas mereka adalah manusia yang paling mulia, manusia yang paling utama sepanjang zaman, sepanjang masa, para sahabat. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, khairu ummati, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Itu para sahabat. Tsummal ladzina yalunhum, tsummal ladzina yalunhum. Kemudian yang datang berikutnya dan yang datang berikutnya. Nah, itu sabda Nabi SAW, jelas sebaik-baik generasi adalah generasiku. Yaitu siapa generasiku? Para sahabat. Tsummal ladzina yalunhum. Kemudian yang berikutnya siapa? Tabi'in. Tsummal ladzina yalunhum. Kemudian yang berikutnya siapa? Tabi'ut tabi'in. 3 generasi terbaik. Dan tentu 3 generasi ini yang paling baik adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bahkan generasi terbaik sepanjang zaman, sepanjang masa, sepanjang ada kehidupan di permukaan bumi ini. Itu generasi para sahabat radhiyallahu anhum. Maka mereka ya mungkin dia 70 itu. Kemudian waqala ba'duhum, dan ada sebagian mereka yang berkata, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'a. Mungkin 70.000 itu adalah orang yang lahir dalam keadaan Islam, lahir dalam keadaan Islam dan tidak pernah berbuat kesyirikan, ya, dan tidak pernah berbuat syirik. Lahir Islam gitu Pak ya. Dilahirkan dalam, di sini diterjemahkan lingkungan Islam, berarti dia orang tuanya Islam dan tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Berarti yo kita nih ya masuk dalam perbincangan mereka nih Pak ya. Tapi masalahnya syirik apa enggak itu loh.
Kita lahir dalam keadaan Islam, orang tua kita Islam. Tapi masalahnya syirik apa enggak ini kan? Taib. Kata mereka seperti itu. Wadzakaru asya. Kemudian mereka para sahabat tadi, yes mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini, terus begitu. Fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada mereka dan mengkhobarkannya, memberitahukannya siapa sebenarnya 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, ini tentu metode Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah, membuat orang itu penasaran dulu gitu, biar nanti kalau dengar berita yang sebenarnya itu konsentrasi, fokus banget gitu. Dan memang seperti itu, dan kita akui semua bahwa bapaknya para pendidik adalah siapa? Rasulullah SAW. Tidak ada pendidik yang paling sempurna di permukaan bumi ini kecuali Nabi SAW. Buktinya apa? Ya buktinya muncul generasi-generasi para sahabat. Para sahabat, ya para sahabat seperti itu. Bagaimana dengan yang mendidiknya kan gitu? Para sahabat ada seperti itu, bagaimana gurunya gitu loh. Dan murid kan nggak jauh dari gurunya. Masya Allah. Kita lanjutkan. Kemudian Nabi SAW mulai menyebutkan ciri-ciri mereka tuh. Apa ciri-cirinya? Beliau bersabda, humul ladzina la yastarqun. Yang pertama, ciri-ciri mereka tuh, mereka tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Nah, inilah yang mendasari Sa'id bin Jubair menyampaikan hadis ini kepada Husain bin Abdurrahman. Karena dia kan tadi tersengat tuh, dan dia minta diruqyah. Maka dibawakanlah hadis ini tentang ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Di antaranya adalah mereka tidak minta diruqyah. Tidak minta, ingat, ini tidak minta diruqyah. Berarti yang paling bagus adalah meruqyah diri sendiri. Atau enggak minta, tapi ada orang lain yang meruqyah. Saya enggak minta kok, dia sendiri yang datang kok, kan gitu kan. Dia datang ngeruqyah diri saya. Nah, ini juga masuk insya Allah ya. Tapi yang enggak masuk tadi itu yang minta diruqyah. Berarti boleh enggak sih minta ruqyah itu? Boleh nggak minta ruqyah? Kita nih sakit nih, dia datang ke ahli ruqyah atau telepon suruh datang dan yang lainnya, itu kan minta kan? Nah, boleh nggak kayak gitu? Baik. Hukum dasar, hukum asal, jaiz, boleh, boleh, tidak haram maksudnya. Tidak haram, boleh, tetapi nggak dapat ini. Nah gitu loh maksudnya. Tapi nggak dapat ini. Meskipun para ulama berselisih pendapat tentang yang dimaksud tidak minta diruqyah di sini adalah tidak minta ruqyah dengan ruqyah yang syirik. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan meskipun syar'i tetap tidak boleh, artinya tidak masuk ke golongan orang-orang ini. Dan wallahu alam, masalah ini masalah khilaf ya. Jadi tidak minta diruqyah ada dua penafsiran para ulama. Yang pertama, tidak minta ruqyah yang syirik. Ada nggak minta ruqyah? Ruqyah syirik ada nggak? Jampi-jampi dari seton dulu Pak. Itu kan. Nah itu dari syaitan, dari iblis.
namanya ruqyah syirkiyah, ruqyah yang syirik, jampi-jampi yang mengandung kesyirikan, motong ini gitu Pak ya, motong ini motong itu, kemudian tadi itu. Nah, ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan tidak minta ruqyah meskipun ruqyah syar'iyah, ruqyah yang syar'i, Quran dan sunnah misalnya, tetap itu tidak masuk dalam golongan ini. Berarti kenapa kok tidak minta ruqyah ini, tidak minta ruqyah ini masuk dalam kategori 70.000 tadi itu? Karena betul-betul tawakal, tawakal kepada Allah, menyerahkan semuanya hanya kepada Allah, tidak minta kepada orang lain. Meskipun boleh gitu loh, tapi karena kuatnya tawakal dia kepada Allah, nggak butuh sama siapa-siapa, nggak butuh kepada orang lain, butuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berat, akhi. Nah ini kenapa kok termasuk 70 golongan yang tidak minta ruqyah tadi itu? Karena kuatnya, besarnya tawakal dia kepada Allah, sehingga tidak butuh kepada orang lain, dia hanya butuh kepada Allah saja. Alhamdulillah. Ini yang pertama. Yang kedua, wala yakwun, dan mereka tidak berobat dengan cara kai. Kai itu apa? Besi panas itu loh Pak ya, besi panas ya, kai itu Pak ya, besi panas. Oh, besi panas itu, jadi besi dipanasin kemudian ditempelin di titik penyakit itu. Boleh nggak sih? Boleh, boleh, tapi nggak masuk golongan ini gitu loh. Tapi boleh di sini kata para ulama rahimahumullah taala, makruh. Makruh. Kenapa makruh? Karena menyakitkan, karena menyakitkan. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun, dan mereka tidak berbuat tatayyur. Tatayyur itu menganggap sial dengan sesuatu yang dia lihat, yang dia dengar, dan yang dia ketahui. Tatayyur. Dan kita semua mungkin pernah mengalami ini. Gagak, wah, ada orang mati ya begini. Wah, gagak tuh dimencelok neng. Kan kepercayaan itu ada nggak dulu? Dulu kita pernah dengar nggak? Dan sempat kita terpengaruh nggak? Pengaruh. Wah, udah mau ada yang mati nih. Ada yang mati ini. Wah, udah kelisangan, udah kelimpungan nih. Kampung sekampung kelimpungan tuh. Gara-gara ngelihat, mendengar suara gagak tadi. Tatayyur ini namanya. Tatayyur namanya. Keluar, ngelihat hantu. Wah, ada apa ini hantu ini? Wis gampangan ini dengan angka-angka juga termasuk. Angka apa yang sial itu? Angka berapa? Itu tatayyur, itu tatayyur. Syirik enggak? Syirik. Makanya nanti ada pembahasan khusus tentang tatayyur ini. Karena ini menimpa banyak dari kaum muslimin. Bahkan sampai tatayyurnya Pak ya. Nyuci piring, jatuh pecah. Ada apa ini ya? Resah tuh, udah mulai resah tuh, kayaknya mau kiamat tuh. Telepon suaminya, telepon anak-anaknya, sampai nggak napa-napa kan? Tatayyur ini akhi. Gimana ini? Dan banyak sekali contoh-contoh masalah itu. Dan ada pembahasan khusus nanti itu. Dan kita mungkin gitu, bahkan ada orang yang saking tatayyurnya nih Pak, ngelihat orang gila, situ orang gila, kesana lagi ngelihat orang gila lagi, ini ada apa ya ini ya, udah mulai itu resah gelisah. Ini tatayyur namanya tuh.
Nah, di antara ciri mereka adalah tidak berbuat tatoyur. Kemudian yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka, kepada Allah mereka bertawakal. Mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah inti dari semua itu, tawakal. Kemudian dikit lagi nih, kita lanjutkan. Jadi ada berapa tadi? 4 ya. Tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan cara kei besi panas, tidak tatoyur, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. 4 ini ciri-ciri mereka. Dan sebenarnya 4 ini berat banget semuanya. Apalagi yang terakhir tadi itu berat banget, karena spesial banget nih. Masya Allah ya. Setelah itu dikatakan faqama Ukasyatu bin Mihsan. Tiba-tiba ada salah seorang sahabat yang namanya Ukasyah bin Mihsan berdiri. Tiba-tiba Ukasyah bin Mihsan ini berdiri setelah mendengar sabda Nabi yang panjang tadi itu, ciri-cirinya ini. Tiba-tiba dia berdiri, Ukasyah ini. Kenapa dia berdiri? Dia berkata, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakan aku termasuk golongan mereka. Enak ya, Masya Allah. Wahai Rasulullah, doakan aku nih agar menjadi golongan mereka, yaitu 70.000 masuk surga tanpa hisab dan azab. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta minhum, engkau bagian dari mereka. Engkau wahai Ukasyah bin Mihsan bagian dari mereka. Berarti jelas tegas 100% Ukasyah ini masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Karena ini ya dari lisan beliau, sedangkan beliau tidak mengatakan kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan sesuatu dari dirinya sendiri, tidak, tetapi dari wahyu. Berarti beliau mengatakan anta minhum, engkau wahai Ukasyah dari mereka. Berarti itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tsumma qama rajulun akhar. Kemudian yang lain berdiri. Ada yang ikut kayak Ukasyah. Enggak mau kalah dia. Faqala, orang tadi berkata, ud'u ayyaj'alani minhum. Ud'u Allah, mintakanlah kepada Allah wahai Rasulullah agar aku bagian dari mereka. Apa kata Nabi? Dengan kelemah lembutan beliau dan kata-kata beliau yang tidak menyentuh, tidak menyakiti hati siapapun. Beliau apa jawaban Nabi? Kalau antum digituin gimana? Enggak. Ngapain sih? Enggak. Ini kan nyakitin hati ya gitu ya. Nah, tapi Nabi itu dengan kelemah lembutan, dengan bahasa yang indah sekali. Apa kata Nabi? Sabaqaka Ukasyah. Engkau udah didahuluin sama Ukasyah. Udah. Engkau sudah didahului oleh Ukasyah. Kata-kata ini sangat lembut sekali yang tidak menyakitkan hati orang tadi. Coba seandainya Nabi mengatakan engkau bagian dari mereka, yang lain berdiri semua, bisa saja yang berdiri ini sebenarnya tidak berhak mendapatkan itu. Nah inilah Masya Allah, tutur bahasa Nabi itu indah sekali dan tidak pernah menyakiti hati siapapun, ya sallallahu alaihi wasallam. Baik, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan, sampai di sini berarti selesai pembahasan bab ini, yaitu bab tentang barang siapa yang mengamalkan
tauhid dengan semurni-murninya, pasti masuk surga tanpa hisab dan tentu tanpa azab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dan keluarga kita semua menjadi golongan mereka, yaitu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.